Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, saya percaya karena Kairos Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah akan menjadi renungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Hosea pasal 14 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayat 2 sampai 4, firman-Nya berkata demikian. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang mengajar, menasihati kita, bertobatlah kepada Tuhan. Seperti seruan Nabi Hosea kepada umat Israel pada waktu itu, maka seruan itu juga bagi saudara dan saya di hari ini, bertobatlah kepada Tuhan. Kalau selama ini kita sudah jauh dari Tuhan, kalau selama ini kita sudah masa bodoh, malas tahu dengan Sang Pencipta kita, maka firman Allah hari ini mengajar kita bertobatlah kepada Tuhan. Kalau selama ini kehidupan kita yang jatuh bangun dalam dosa, hidup dalam kegelapan, maka nasihat firman Allah hari ini adalah bertobatlah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, seperti yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel pada waktu itu. Dalam ayat 2, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Diulang lagi dalam ayat 3, bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Bertobatlah kepada Tuhan. Itu juga yang harus kita buat dan kita lakukan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah, apa akibat kalau kita bertobat kepada Tuhan? Apa dampaknya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, ketika kita menyadari akan keberdosaan kita, dan oleh Roh Kudus menyadarkan kita, dan kita mau bertobat dari dosa kita, lalu apa dampaknya? Apa akibatnya bagi saudara dan saya? Ada dua dampak yang penting yang saya lihat dalam nats firman Allah di hari ini. Dalam ayat 5, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Jadi di sini saya melihat hal pertama dari pertobatan kepada Tuhan, akibatnya, dampaknya adalah kita akan dipulihkan. Tuhan akan memulihkan kita. Kalau kita mengalami pemulihan, artinya bahwa kita dipulihkan dari suasana yang tidak baik jadi baik, dari suasana yang tidak ada sukacita ada sukacita, dari suasana yang tidak ada kebahagiaan akhirnya bisa mengalami kebahagiaan. Itulah bagian dari kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan itulah yang Tuhan katakan kepada umat Israel pada waktu itu, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukacita. Jadi ada dampak yang luar biasa dalam hidup kita secara pribadi, dalam keluarga kita, kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Dari keluarga yang kacau kita dipulihkan, dari kehidupan yang rusak kita dipulihkan, dari masa depan yang suram kita dipulihkan semua. Dari kehidupan yang terlunta-lunta kita semua dipulihkan Tuhan. Itu dari apa? Akibat dari pertobatan. Jadi Tuhan sangat senang kalau kita manusia berdosa
menyadari akan keberdosaan kita, menyadari akan kesalahan kita, dan kita mau mengambil tindakan untuk kita bertobat kepada Allah, kita berbalik kepada Tuhan, maka disitulah kita akan melihat pemulihan yang akan Tuhan buat dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam anak cucu kita, dalam suku kita, dalam suatu kota, provinsi, bangsa, dan negara. Kita akan mengalami pemulihan ketika kita sebagai umat bertobat dari dosa-dosa kita. Yang kedua, apa dampak dari kita bertobat kepada Tuhan? Dalam ayat selanjutnya, secara khusus dalam ayat 6-8, aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Ini suatu gambaran, suatu deskripsi mengenai suatu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Itu akibat dari apa? Karena kita bertobat kepada Tuhan. Jadi pertobatan kepada Tuhan itu memiliki dampak yang luar biasa bagi hidup kita, bagi generasi kita, bagi suku kita, bagi kota kita, provinsi kita, bagi bangsa dan negara kita. Hidup kita diberkati Tuhan. Itu akibat dari apa? Kita bertobat. Karena ketika kita hidup dalam dosa, dosa itu selalu menghambat pintu berkat Tuhan. Makanya dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman-Nya berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Jadi ketika kita bertobat dari dosa kita, maka penghalang itu disingkirkan. Kalau penghalang disingkirkan, maka disitulah kita hidup diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati ke Tuhan, anak cucu kita diberkati Tuhan, suku kita, daerah kita, kota kita, provinsi kita, bangsa kita diberkati oleh Tuhan karena kita bertobat kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami, bertobatlah kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya kami umat mau bertobat dari dosa kami, supaya kami mengalami pemulihan dari Tuhan, dan supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Roh yang kudus, tanamkanlah, materaikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan firman Allah hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman